angkuh, sombong, merasa diri sudah berilmu. Iblis masuk neraka bukan karena syirik. Iblis itu tidak pernah menyembah apapun. Iblis tidak pernah digoda setan, karena setan itu anak buah dia semuanya. Iblis masuk neraka karena sombong. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak untuk takabbur, sombong di sana. Ukhruj, keluar. Innaka minas saghirin, engkau kecil, tak ada apa-apanya. Mengkaji kitab bagus, menghatamkan kitab-kitab bagus, punya guru bersanad bagus, tapi hati dibersihkan hasad, dengki, takbur, sombong, dendam, kesumat. Hilangkan semuanya dengan kesucian hati. Anak-anak di pesantren itu keras Pak Ustaz. Anak-anak pesantren itu radikal Pak Ustaz. Anak-anak pesantren itu tidak ada seninya Pak Ustaz. Apa tak ada seni? Itu seni. Mereka dengan lembutnya membaca. Raqat aynaya syauqan. Terus dinyanyikan bagaimana? Raqat aynaya syauqan, menggenang air mata, aynaya, kedua air mataku, syauqan, karena rindu kepada engkau ya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak dari Ma'had Al-Haramain ketika mengumandangkan itu menggenang air matanya. Jamaah yang mendengarkan itu tak tahu artinya, menggenang juga air matanya. Kau kenapa menggenang? Aku menggenang air mataku karena mengenang Sayyidina Muhammad SAW. Bapak kenapa mengenang air mata? Aku mau menangis karena teringat bini di rumah Pak Ustaz. Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Tapi paling tidak kita mengerti apa yang kita ucapkan. Paling tidak bacaan-bacaan sholat, zikir-zikir, doa-doa. Inilah mengapa kita disuruh mempelajari bahasa Arab. Dokter-dokter tidak akan diberi ijazah dokter boleh menyuntik sebelum dia lulus fakultas kedokteran. Kalau dia dokter spesialis, dia mesti paham bahasa Latin. Kenapa? Karena istilah-istilah kedokteran banyak pakai bahasa Latin. Di Inggris orang tidak boleh mengambil Judaism Studies, tidak bisa mengambil Judaism Studies sebelum dia paham bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani, karena kitab-kitabnya pakai bahasa Ibrani. Quran pakai bahasa Arab. Ada orang sekarang sholat pakai bahasa Inggris? Tidak ada. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Sampai hari ini kalau ada orang sholat menerjemahkan bacaannya pakai bahasa selain Arab, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Siapapun orangnya, orang Jerman, orang Prancis, orang Amerika, ketika dia masuk Islam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang Prancis, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mentang-mentang orang London. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak bisa. Itulah makanya kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Pendek aja jawabannya. Iya kalau muridnya bodoh. Kalau muridnya pintar. Sesungguhnya kenapa bahasa itu yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bahasa itulah yang hurufnya paling lengkap. Orang Yahudi tidak ada huruf sin, semuanya shin. Maka mereka menyebut Shalom. Maka mereka menyebut Urshalim, Yerusalem. Tapi dalam bahasa Arab ada sin, Assalamu alaikum. Ada sad, Sadaqallahul azim. Ada tha, minas samarati rizqan lakum. Ada shin, wa basyiris sabirin. Jangan sampai kita macam orang tak pernah mengaji. Begitu taubat, disuruh kata sambutan, semuanya shin. Assalamualaikum wassalatu wassalam. Adapun penceramah kita malam ini Al-Ustaz Abdul Somad. Dan hadir pula bersama kita malam ini Ustaz Sholihin Hashimuan. Bukan
mentang-mentang kita belajar Islam lalu semua hurufnya jadi Z. Ada juga masanya jim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada zal, dzalikal kitabu la. Ada zai, rizqan lakum. Ada Allah, fadlan ghalidhal qalb. Ada za, ada za, ada wa, ada zai, ada ja. Bukan semuanya jim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Sehebat-hebatnya bahasa Inggris, mohon maaf nih Ustaz Solhas, sehebat-hebatnya bahasa Inggris, walaupun 6 tahun Ustaz Solhas bahasa Inggris, walaupun Ustaz Solhas bagian bahasa Qismul Lughah, tapi sehebat-hebatnya bahasa Inggris tak ada huruf bod. Makanya bahasa ini disebut dengan lughatul bod, pakai bod. Huruf sa ada sa. Dalam bahasa Inggris ada huruf sa. Apa dia? Health. WHO, World Health Organization. Ada huruf sa. Huruf shin dalam bahasa Inggris ada. Contohnya apa? Workshop. Where are you going? To shopping center. Tapi huruf bod tak ada dalam bahasa Inggris. Huruf ain tak ada. I love you. Tak ada. Belum lagi panjang pendek. Dalam bahasa Arab ada panjang ada pendek. Ilal maqar. Nazalal matar. Turun hujan. Nazalal matar. Saya mau pergi ke airport. Ilal matar. Salah sebut. Nazalal matar. Airport turun. Panjang pendek ada dalam bahasa Arab. Tak ada dalam bahasa lain. To'am. To'amun. Salah dia sebut. Dalam bahasa Indonesia tak ada itu. Makanan. Makanan. Dalam bahasa Indonesia hanya mufrad. Mufrad. Kalau mau buat jamak tinggal ulang. Buah-buahan. Samaratun. Kalau buah-buahan banyak. Banyak buah-buahan. Ada satu pisang. Pisang. Kalau banyak pisang-pisang. Ada satu buku dalam bahasa Arab, satu kitabun. Kalau dua kitabani. Kalau banyak kutubun. Fiha kutubun qayyimah. Dalam bahasa Indonesia enggak. Satu kitab. Kalau banyak kitab-kitab. Masjid satu. Kalau banyak wa antum akifuna fil masajid. Itu tak ada dalam bahasa lain. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa belajar bahasa Arab? Ini terlalu berat guys, biar aku aja. Otak kau tak sanggup baca. Aku udah nengok isi otak kau cuma 2 giga. Ini pelajaran kami ini banyak. Nahwu, sharah, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Kau dengarnya aja pusing, belum belajar. Kau tengok dari tatapan matamu berkunang-kunang. Kadang orang sepele dia nengok anak pesantren. Memang sarungan, memang pecian, memang kokoan, tapi isi kepalanya. Ini yang penting kita tunjukkan kepada umat. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Setelah tamat nanti terserah kau mau terbang sejauh mata memandang, tapi pada akhirnya kau akan kembali ke kampung halaman. Tak ada gunanya kalian jadi orang kaya non di kota sana. Tidak. Coba tengok Buya, coba tengok kiai kita. Balik dia kembangkan dakwah. Tidak ada pondok pesantren di daerah Semendung. Tapi begitu beliau pulang, Masya Allah, Al-Haramain, mulia Al-Haram. 2 mulia Al-Haramani. Banyak mulia hurum. Minha arba'atun hurum. Mulia. Mulia. Tanah yang mulia. Tanah haram. Masjid yang mulia. Minal masjidil haram. Mulia. Oh, jadi haram itu artinya mulia, Pak Ustaz? Iya. Khamar? Kenapa mulia? Hurmatun, mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Lalu kenapa khamar haram? Khamar kalau kau minum menghilangkan kemuliaan diri.
orang yang dihormati, anggota dewan, polisi, tentara, semua orang hormat, tiba-tiba minum mabuk, hilang kehormatan dirinya. Begitulah hebatnya asal akar kata dalam bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Indonesia itu bisa 10 kata dalam bahasa Arab. Muallim, allama yuallimu. Mudarris, darrasa yudarrisu. Muhadzib, hadzaba yuhadzibu. Muaddib, addaba yuaddibu. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dialah yang mendidik muridnya sehingga menjadi beradab. Addaba yuaddibu. Dialah yang memperhalus budi pekertinya, cara berjalannya, cara bersalamannya, cara berkatanya, cara memandangnya, cara pakai sorbannya. Hadzaba yuhadzibu. Muhadzib. Dialah yang mengajarkan ilmunya sampai habis. Darrasa yudarrisu. Indaras, habis. Darrasa yudarrisu. Ulama mengajarkan ilmunya habis. Beda sama guru silat. Guru silat kalau dia mengajarkan 10 jurus, yang diajarkannya cuma 9, yang satu dia simpan. Karena kalau diajarkannya 10, nanti dia dibunuh muridnya. Apa kata Imam Malik bin Anas? Hai Syafi'i, semua ilmu sudah kuturunkan kepada engkau, semua sudah kuajarkan kepada engkau, carilah orang yang lebih alim daripada aku. Imam Syafi'i dari Makkah pergi ke Madinah. Di Makkah dia belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Dari Sufyan ibnu Uyainah dia ke Makkah, ke Madinah. Di Madinah dia datang ke rumah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Sampai di Madinah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Gubernur Madinah ada? Ada. Pak Gubernur, bisa saya minta bawakan ke rumah imam besar, namanya Imam Malik. Apa kata Gubernur Madinah? Andai kau suruh aku memindahkan Bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik bin Anas. Begitulah ulama dulu dihormati dan dimuliakan. Kau suruh aku memindahkan Bukit Uhud, lebih ringan daripada datang menjumpai menghadapi Imam Malik. Tapi karena kau minta tolong, biarlah aku bawakan. Akhirnya dibawakan ke rumah Imam Malik bin Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Imam Malik. Siapa engkau? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Murid dari Imam Sufyan ibnu Uyainah. Mau apa? Mau belajar kepada Imam Malik. Tunggu sebentar. Pembantunya masuk ke dalam. Imam Malik, ya, itu tamu di luar namanya Syafi'i mau belajar kepada engkau. Suruh dia baca dulu kitab. Keluar pembantunya lagi. Syafi'i, kalau kau mau belajar kepada Imam Malik, baca dulu kitab dia. Setelah kau baca kitabnya, supaya kau nyambung dengan sanadnya, supaya kau mengerti isi kepala gurumu, baru kau belajar. Apa nama kitabnya? Muwatta. Kata Imam Syafi'i, sampaikan kepada Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Belajar kita kepada kitab guru-guru kita. Saya tausiah ini dari mulai hujan, berhenti hujan, sampai turun hujan lagi. Insya Allah semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fatir malam ini. Mari kita mengharapkan barakah doa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita mengambil barakah ahli bait zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Sayyidil Habib Faris. Barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afwa wal-'afwa min fid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ash-shahata wat-taqwa wa al-'amala bi-sam'i wa rizqan wasi'an la tu'adhibna 'alayh. Allahumma inna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih setinggi-tingginya pada yang mulia Profesor Dr. Kiai Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala.
yang mana tausnya dapat kita simpulkan nomor satu, pesantren ini betul-betul sebagai dasar untuk memakmurkan Islam di masa akan datang. Itulah Kiai Abdul Samad pelajaran di pondok ini, azkar, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, semua kata beliau tadi. Ya anak-anak, ini sebagai penguat untuk kalian bahwa di pondok ini sesuai dengan fatwa beliau tadi. Kedua, marilah kita tingkatkan bahasa Arab. Sampai itu sebagai pusat untuk segala kajian ilmu agama. Karena Nabi kita bersabda sebuah hadisnya, ahibul Arab di salas, cintailah, belajarlah sehabis-habisnya tentang bahasa Arab. Kenapa? Li'ani Arabiyun, Nabi itu orang Arab sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Arabi, Quran yang kita baca tadi, Rangga dalam Al-Karam tadi, dia cukup katanya Quran saja, ndak mantik, ndak bayan, ndak balaghah, lain sebagainya, belum nasih, mansuh, macam-macam. Yang ketiga, nak cintai bahasa Arab, li'anna kalam ahli jannah Arabi. Itu ngomong nanti dia ke bahasa Inggris, kata beliau tadi, ke bahasa Arab. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Dari bahasa Arab. Yang mohon maaf, ya bersama inilah kehormatan kami kepada antum sekalian yang hadiri. Kalau salah, kalau kurang, mohon maaf. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selamat perjalanan. Ilmu-ilmu beliau yang berikan kepada kami, yang manfaatkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.